Kapalah dulu. Oke, Kapalah dulu. Ini penyempurna aja kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang apa yang bisa lu jawab aja lah, sisanya kan insya Allah yang lebih berpengalaman. Yang 25 tahun sudah menulis insya Allah. Pertama itu ada pertanyaan tentang apakah menulis secara outline itu sama, menulis cerpen itu bisa secara outline atau ada itu Abu? Tim. Secara tim. Sama kerangka daftar isi. Kerangka daftar isi. Oh, kerangka. Ya, yang pertama cerpen itu awal mulanya bagusnya sama-sama Bang. Soalnya di sana kita bisa terpancing, hendak menyelesaikan, ada embel-embel kita itu ingin menyelesaikan juga, ada tantangan. Setiap sesuatu itu bila ada tantangan, insya Allah kita cepat habis. Sama kita deadline misalnya hendak lulus tahun ini, misalnya kita tahun ini hendak lulus, otomatis kayak apapun tulisan kita, insya Allah untung. Masalah editing, tadi kita belajar tentang menulis dan editing. Jangan bedakan, jangan gabungkan antara editing maupun menulis. Pokoknya tulis saja dulu, tentukan tentukan target tanggal berapa kita selesai, kemudian tuliskan sampai habis. Insya Allah habis. Masalah editing itu masalah editor kayaknya, diperbaiki bagaimana tulisan yang baik. Dari sana kita bisa belajar apa kekurangan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah outline, walaupun pengulang sekali menulis itu kada tahu namanya outline itu apa, sedangkan kamu kada tahu juga, belum belajar masalah penulisan skripsi Pak, itu belum, masih masa-masa awal kuliah, lalu anak menulis buku, kada tahu belum outline itu apa, kerangka berpikir itu apa, cuma ulun hanya memikirkan apa yang ada di kepala ulun, itu awal mulanya. Jadi tulis setiap hari aja, cuma temanya kita tentukan satu hari itu apa. Misalkan hari ini ulun kepikiran dahulu pernah jatuh cinta dengan seseorang, misalkan jatuh cinta dengan seseorang, tuliskan apa yang ulun rasakan mulai A sampai Z yang kita rasakan, karena akhirnya tulisan itu untuk baru kita edit satu tulisan, edit ulang saat itu pemulaan sekali. Tapi misalnya kita sudah terbiasa, kan usah dieditkan dulu, mulai awal, mulai A sampai Z, kita tulis sampai habis tulisan kita, insya Allah jadi. Karena ya itu tadi, otak kita itu terbiasa untuk mengkritik. Jangan digunakan saat kita membuat atau mengolah. Ketika kita sudah selesai, baru kita kritiki. Makanya ada sesi apa itu namanya, embukasi apa itu namanya tuh. Pokoknya didiamkan dulu beberapa saat, kita itu lapar sudah berpikir. Jadi diamkan dulu karya kita sekitar 1 minggu. Karena kita merasa asing tuh lawan tulisan kita. Ini kada baik bagian sini, ubah ini. Bagian ini, ubah bagian sini. Jadi akhirnya kita bisa menentukan ini judulnya adalah ini, lalu kita sortir ini bagian misalkan jatuh cinta anunya, temanya. Kemudian ini kayaknya mengarah ke persahabatan, kumpulkan persahabatan, lalu kita mau membuat daftar isi. Nah itu maksudnya. Jadi bisa menulis secara mengalir, bisa juga menulis secara outline. Cuma ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau secara outline itu kelebihannya kita kawan selesai tepat waktu, itu kelebihannya selesai tepat waktu, karena kita hanya fokus sama daftar isi kita tadi. Sedangkan yang menulis secara mengalir itu kadang-kadang di tengah jalan kita ada ide baru masuk akal pula, akhirnya tulisan itu lambat jadinya. Itu aja Pak. Tapi kelebihannya pulang tulisan itu rame, maksudnya rame itu isinya luas. Kelebihan dari menulis mengalir tadi cuma lambat. Kalau yang outline itu cepat, cuma kayak itu aja, stagnan di situ aja. Kecuali karena di masa editing, makanya ini pentingnya editing tadi. Proses menulis itu ada 3. Yang pertama pra menulis, kemudian saat menulis, dan setelah menulis atau pasca menulis. Nah itu yang harus diperhatikan. Masalah kita anak beroutline atau kada itu tergantung kita masing-masing, kebiasaan kita di mana. Bahkan ada juga yang menulis menurut napa dilihatnya. Misalkan kita hari ini mengumpul
macam-macam apa kenangan yang terjadi di Borneo. Satu. Kemudian kita melihat gedung ini kenangannya di sini macam-macam dan sebagainya. Jadi satu buku. Nah bisa juga seperti itu dari objek yang kita lihat. Nah mungkin itu dari ulun. Dari Bapak? Lanjut kah? Atau Oke, yang bisa ulun, semuanya? ya, yang bisa ulun jawab lah. karena melengkapi. Oke. Nah untuk pertanyaan kedua, nah ini menarik sekali, yaitu konsisten menulis kata-kata mutiara. Ini makanya kami kemarin itu karena kebiasaan menulis di awal itu adalah kita ini zaman sekarang ini adalah suka yang praktis menulis pun ketujuan praktis asal isinya karena ya kalau asal isinya karena. Nah akhirnya kami dulu di Forum Lingkar Pena ini kami mengamalkan dulu apa Jersidin tadi. Di Forum Lingkar Pena kami mengadakan program menulis setiap hari apapun yang kita rasakan hari itu kita tuliskan satu paragraf aja, kada bukan satu paragraf, satu kalimat dikirim di WA group. Ini mungkin salah satu tipsnya supaya tulisan kita itu kawan dinikmati oleh orang lain. Setelah selesai kita menulis beberapa bulan, ternyata banyak juga tulisan yang sedikit-sedikit ini akhirnya yang kadang menulis buku pun, kadang sudah menulis buku pun juga empat menulis. Karena apa? Itu adalah salah satu kegiatan yang normal. Ya tadi kita itu terkadang merasa bahwa kita itu bisa menulis. Contohnya kita menulis di status, menulis di Instagram, tapi kadang kita kumpulkan. Seandainya kita kumpulkan, kita gunakan otak kritikal kita tadi, akhirnya bisa jadi sebuah karya yang luar biasa. Itu juga Gol Agung itu ujar Sidin setelah ulun Sidin Tuhan ya. Jadi setelah Sidin itu menulis satu buku, editingnya berapa kali? Sidin mengediting hingga 3 kali. Hanya wani Sidin publikasikan. Karena apa ujar Sidin? Sering kali kita selama kita sering mengedit ambusoran, maka itu juga kita mendekati dengan kesempurnaan tadi. Nah, ada pun nih contoh buku dari hasil kod tadi. Jadi misalkan kami menulis di anggota 6-7 orang, setiap hari satu buku, setiap hari satu kalimat, sampai 1 bulan terkumpul, akhirnya satu persatu itu diacak random. Tulisan kodnya di random. Misalnya kod ulun tak ampun Bapak Irza misalnya. Kemudian Bapak Irza ke Syarif. Jadi di situ gunanya kita mengkritik ampun kawan, artinya ada mengkritik Pak, mengembangkan ide kawan menurut passion kita dalam menulis. Misalnya kita K7 menulis tentang percintaan. Jadi kan kita mengarahkan tulisan kecil-kecil halus-halus tadi ke arah percintaan. Misalkan ke arah persahabatan, arahkan itu kepada persahabatan, tergantung kita. Jadi gunanya menulis yang halus-halus kayak ini itu berguna di awal-awal kita belajar menulis. Cuman usahakan kita itu bisa menulis lebih panjang. Karena budaya kita ini kita sudah terdistraksi dengan namanya teknologi. Apa teknologi sekarang yang sangat luar biasa membuat kita malas. Salah satunya adalah ChatGPT. Ulun merasakan seorang kayak apa manfaat ChatGPT AI itu AI chat. Suara mampu kalah. Pian kan itu ulun kadang-kadang rasa was-was dalam hati menulis. Bisa kadang-kadang bikin aku menulis, Bu Ai. Bisa kadang-kadang bikin aku menulis. Soalnya apa? Kita pepadanya di situ. Wahai AI, wahai ChatGPT, buat gampang ulun kerangka menulis yang di sana bernuansa percintaan. Ulahakannya, baca bujur-bujur diulahakannya. Kemudian ulun misalkan maulah memetik kata-kata yang Bapak Irza, misalkan pemuda itu harus berjuang. Ujar ulun di situ, ulun kutip di situ, pemuda harus berjuang. Ujar ulun, tolong Pak AI ujar ulun, ulahakan menjadi kata-kata mutiara, ulahakannya. Itu bahayanya kita bila kita kadang terbiasa menulis panjang. Jadi kan bagus awal mula kan kita memang harus menulis yang halus-halus.
Karena kita ada kepuasan sendiri ketika telah menyelesaikan satu tulisannya, kalau walaupun sedikit. Makanya dari itu otak kita itu seakan-akan didesain K7 dengan hal-hal atau gol-gol yang kecil-kecil dahulu. Dari gol-gol yang kecil itu kita akan mendapatkan gol yang lebih besar. Akhirnya kita bersemangat untuk menulis. Cuma jangan sampai hanya di kata-kata kecil, kembangkan ke puisi misalkan. Itu saran dari Ulun. Tapi bagus sudah kumpulkan itu, kemudian kita bisa kan kayak Pian tadi, menulis jangan untuk Pian sendiri, puisi untuk Pian sendiri. Itu ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu. Contohnya seperti seorang filsuf dari zaman Romawi, Marcus Aurelius, sudah mendengar? Sidin menulis buku diary sehari-hari dan dinamakan dengan buku meditation. Akhirnya karena itu kan bukan Sidin hendak dipublikasikan, kadada. Awalnya memang kadada, Sidin meninggal baru manuskripnya ada. Lalu dibukukan, kata-katanya sedikit-sedikit aja ya kayak dia tadi. Kata-katanya sedikit-sedikit aja, cuma penuh hikmah. Makanya kata-kata yang sedikit-sedikit yang terpenggal-penggal itu kami mengasumsikan seperti mutiara-mutiara yang tercecer. Mutiara-mutiara yang tercecer. Di antara mutiara itu kita mungkin ada yang kada tahu, dari situ kita belajar. Nah, mungkin kita bisa seperti itu karena kumpulkan kita terus, cuma jangan berhenti di kata-kata yang singkat itu saja. Mungkin ada karena yang hendak tahu pemikiran kita kayak apa, penjabarannya kayak apa. Takutnya orang yang kada paham bahasa menyalahartikan kita, menyalahkan arti dari apa yang kita tuliskan tadi. Makanya kan contoh seperti karyanya Hikam, kitab Hikam, Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah yang dibaca guru bayat biasanya. Itu sebenarnya Sidin persis kayak tadi. Sidin menulis kalimat-kalimat yang padat tapi berisi. Tapi misalkan orang yang membacanya ini adalah orang yang gagal paham, maksudnya itu logikanya kada kawa sampai ke sana, akhirnya bisa jadi salah kaprah enak. Makanya sekarang kan banyak kalau syarahnya juga supaya memahamkan orang yang membaca tulisan-tulisan mutiara-mutiara tadi. Mungkin dari ulun itu nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Irza. Baik, terima kasih. Sebagai penyempurna saja, mohon izin Ibu. Alhamdulillah acara kita ini sukses ya, karena dari usia muda-muda sampai usia yang banyak pengalaman berkumpul. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Tentang menulis tip dan bikin daftar isi, memang terkadang kita karena tim Hadiah. itu ada kesepakatan dulu. Temanya tentang apa? Nah, misalkan dalam tim itu temanya tentang pendidikan, maka tentu kita akan mengumpulkan tulisan-tulisan tentang pendidikan, sehingga dalam pemberian judul buku itu sesuai dengan tema. Itu majukan ke dinas tentang susunan daftar isi nasional. Daftar isi itu ternyata biasanya itu bisa lewat kumpulan postingan-postingan atau tulisan-tulisan yang acak, yang random. Gabungan. Ini contoh buku Bahagia Dunia Akhirat ini yang saya tulis ini adalah tulisan acak tanpa daftar isi. Sebagian tulisan tersimpan di laptop udah lama. Tapi saya coba kumpulkan dari kumpulan tulisan yang random tadi yang temanya mirip, sehingga itu jadi sub daftar isi, disortir. Makanya daftar isinya itu dari tulisan random. Coba buka daftar isi. Nah, ini adalah kumpulan tulisan saya yang berhubungan dengan interaksi random. Saya kumpulkan.
Yang dulu filenya di sini, filenya di sini, filenya di sini dikumpulkan, disatukan satu tema. Daftar isi yang pertama tentang kiat berinteraksi. Kemudian juga tentang pengelolaan uang. Di sini juga dari kumpulan tulisan yang memang random. Jadi memang untuk bikin daftar isi itu, Ibu, kita cari persamaan tulisan yang acak, kita susun, kemudian kita kembangkan lewat tulisan. Bahkan ini adalah kumpulan tulisan lama yang saya kumpulkan jadi buku. Nah, gitu Bu ya. Kemudian menulis galau, jatuh cinta, apakah benar itu membuat membuat ide semakin cemerlang ya? Itulah ilustrasi menulis dengan hati. Ya. Kadang kita ketika terpuruk, galau, patah hati itu kan terpuruk, kita butuh pelampiasan. Iya. Terkadang ada yang pelampiasan itu dengan cara yang negatif, yang memang ya nggak usah ditiru-tiru ya. Tapi carilah pelampiasan yang positif. Lewat pelampiasan kita ini, kita jadi reda, jadi obat bagi hati kita, dan pelampiasan itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah ketika kita terpuruk, entah patah hati atau apa ya, kita tulis kebalikannya, kebalikan dengan tulisan-tulisan kebahagiaan. Meskipun hati sedang nestapa, tapi kita tulis tentang kebahagiaan. Itu bisa jadi terapi. Iya. Terapi. Lambat laun tulisan kita tuh jadi buku, dan buku itu justru menjadi obat-obat atau mungkin jadi karya yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya di sini saya pernah patah hati kan jadi buku. Segi amal buku tadi ya. Nggak tahu kan? Situ mungkin. Ini kah? Indahnya menjemput cinta bidadari. Ya, indahnya. Nah ini ketika patah hati. Ketika pacar berisi pacar lain, nah itu paham ya. Masa muda. Masa muda. Daripada saya merenung, melamun, terpuruk, lebih baik dialihkan dengan hal yang bermanfaat. Dan usia tulisan sudah sekitar 16 tahun. Dicetak hampir 1000 buku tersebar di seluruh Indonesia. Ini kemarin ponakan saya ponakan saya itu sekarang sudah kuliah semester 6. Ternyata dia pernah baca buku saya di perpustakaan sekolahnya. Gak nyangka gitu, tersebar gitu. Nah jadi berusaha mengalihkan hal-hal yang membuat kita terstapa ke hal-hal kebaikan. Nah gitu ya, memang apakah benar adanya? Memang terkadang ketika galau dan sebagainya kita makin kuat karakter. Itulah menulis dengan hati. Ya. Tapi bagaimana kita mengalihkan ke hal-hal yang positif. Masalah kayak ini malah keluar lagi. Kemudian sebagai perempuan masalah maksudnya yang masalah kayak penulis nanti akan jadi calon ibu rumah tangga. Bagaimana caranya konsisten? Ada rumusnya ya. Rumusnya itu kalau saya bikin modelnya, perbuatan yang diulang-ulang. Ini rumusnya ya, ada 3. Bisa ditulis atau diingat ya. Perbuatan yang diulang-ulang, terbiasa, ahli. Itu rumusnya. Kita ulang. Apa sih? Perbuatan yang diulang-ulang, terbiasa, ahli. Nah, coba beri saya satu nama bintang sepak bola siapa? Ronaldo lah, Messi. Messi. Kapten Subasa ada? Subasa. Oke, baik. Paman Ronaldo ya. Paman Ronaldo itu sekarang terkenal sebagai bintang sepak bola. Tapi sadar atau tidak sadar, dia pakai 3 rumus tadi. Perbuatan yang diulang-ulang. Apa itu? Latihan sepak bola yang diulang setiap hari. Setiap hari. Hari pertama 10 tendangan, hari kedua 30 tendangan, dan seterusnya. Lambat laun diulang-ulang terbiasa. Kalau kata latihan itu asa aneh. Kalau kata latihan itu asa sakit awak itu terbiasa. Menjadi ahli. Ketika ahli muncullah bakat. Nah itu.
Nah, kita pakai rumus yang sama dengan fenomena yang berbeda. Misalkan nih, perbuatan negatif tak biasa bangun mamadar. Mamadar paham ya? Melayur, melandau. Ya. Kenapa terbiasa bangun mamadar? 3 rumus tadi, perbuatan yang diulang-ulang. Hari pertama bangun jam 7, hari kedua bangun jam 9, hari ketiga bangun jam 11, hari keempat bangun jam 4 sore. Itu bukan tidur lah, mati itu. Diulang-ulang, lambat laun terbiasa bangun mamadar dan jadi ahli bangun mamadar. Itu rumus yang di hal negatif. Kayak apa caranya merubah kebiasaan jadi positif? Kayak apa caranya supaya kita bangun pagi meskipun sudah jadi ahli bangun mamadar? Kayak apa caranya? Dengan cara apa kira-kira? Pakai alarm ya, kapasan. Paman adalah penjual jam waker yang bisa menyipak misalnya. Caranya tetap sama, rumusnya tetap sama. Ya 3 ini, perbuatan yang diulang-ulang, tapi dengan kebalikan. Perbuatan yang diulang-ulang. Hari pertama bangun pagi pasti berat, karena sudah terbiasa. Hari kedua bangun pagi lagi masih berat. Ulang terus. Hari ketiga bangun pagi mulai agak ringan. Mulai ringan. Ulang-ulang, kemudian terbiasa bangun Ahli. pagi dan jadi ahli bangun pagi. Kembali kepada tadi, saya perempuan, nanti akan jadi calon ibu rumah tangga, ya dan sebagainya kan. Bagaimana konsisten agar 1 jam sehari, 1 jam nulis, 23 jam untuk hal yang lain. Me time, Pak. Me time. Me time ya. Pakai rumus tadi, perbuatan yang diulang-ulang, terbiasa, ahli. Kalau sudah mencapai ahli, maka sesibuk apapun Anda pasti akan meluangkan waktu 1 jam sehari untuk menulis, karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya kayak kita kan sholat 5 waktu, pasti sholat 5 waktu, selalu gitu, karena sudah masuk ke rutinitas kita. Nah seperti itu ya. Nah kemudian apa ini? Nah, menyelesaikan ending terakhir. Ending terakhir. Kita pakai analogi ya. Pernah nggak kita nonton film ya? Nonton film tuh, tapi terbawa suasana. Ya. Sampai berkisah kepada orang film itu tentang ini. Nah, seakan-akan itu menggambarkan kehebatan dari film itu. Padahal film ini sudah kita tonton, sudah selesai. Tapi kita berkisah ke orang, hal karatnya film itu. Nah, itu contoh keberhasilan dari sutradara ketika bikin film, sampai-sampai kita menceritakan kehebatan itu. Kenapa tadi saya berbicara tentang ayat-ayat cinta? Padahal saya baca sudah sekitar 16 tahun yang lalu. Kenapa saya berbicara tentang Kembara Rindu Sebuah Rindu? Karena saya terbawa, tuntung ada kisahnya, tapi ada kisah orang pulang, terbawa suasana. Maka cara bikin ending itu adalah coba kita pikirkan dampak apa yang bisa kita berikan kepada pembaca ini, yang membuat pembaca itu bisa mengulang-ulang kisah kita untuk menceritakan kepada orang lain. Nah itu intinya adalah apa kebaikan yang kita tuliskan yang bisa membawa manfaat untuk orang lain sehingga terkenang-kenang. Kalau AAC itu, tahu AAC? Ayat cinta itu kenapa saya sampai terbawa-bawa? Karena endingnya luar biasa. Seorang Maria yang dia agama non-muslim tapi meninggalnya dengan hafal Quran, sambil pingsan koma tapi membaca Al-Quran, sampai masuk ke surga gitu, mimpi di surga sampai meninggal. Endingnya luar biasa, sampai kena hati itu. Nah itu makanya itu ending itu sentuhan kita, sentuhan dari kebaikan apa yang bisa kita tuliskan untuk membaca. Tentu ini dibarengi dengan latihan. Ya semoga nanti bukunya cepat selesai ya. Nanti cepat selesai dan juga bisa dicetak. Kayak itu mungkin.